Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids, jumpa lagi dengan Ibu. How are you this morning? Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita baca doa dulu bersama-sama ya nak. Boleh Ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Hari ini Ibu akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Beliau adalah orang yang akan menggantikan Nabi Daud nanti setelah ia tua. Nabi Sulaiman memiliki kecerdikan, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Selain itu, Nabi Sulaiman juga memiliki kelebihan. Di antaranya, dia mengetahui bahasa binatang. Udah itu, dia juga dapat menguasai angin. Dan yang ketiga, dia mempunyai bala tentara berupa jin. Suatu hari, Nabi Sulaiman mendapat kabar dari burung hudhud bahwa di negeri Sabah ada seorang ratu yang kaya raya, tetapi mereka menyembah matahari. Jadi Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud untuk mengirim kabar kepada Ratu Bilqis agar mereka memeluk agama Allah. Karena pada waktu itu Raja Sulaiman adalah raja yang paling kuat, yang paling hebat, dan yang paling kaya. Ratu Bilqis membaca pesan tersebut. Dia meminta pendapat dari petinggi kerajaan. Setelah mereka rapat, diputuskanlah bahwa Ratu Bilqis akan menyediakan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Karena waktu itu Nabi Sulaiman terkenal dengan raja yang hebat, kuat, serta kaya. Jadi disuruhlah bala tentara Ratu Bilqis untuk mengantar hadiah ke kerajaan Sulaiman. Sesampainya tentara Ratu Bilqis ke kerajaan Sulaiman, mengantarkan hadiah-hadiah tadi, Nabi Sulaiman marah karena dia merasa nggak dihargai. Nabi Sulaiman berkata, nikmat yang dikasih Allah padaku itu sudah cukup, nggak perlu lagi dikasih sama Ratu Bilqis. Jadi kata Nabi Sulaiman, tentaranya itu disuruh bawa pulang lagi hadiah-hadiah yang diberikan dari Ratu Bilqis. Tentara Ratu Bilqis disuruh pulang oleh Nabi Sulaiman. Udah, mereka pulang tentara dengan kecewa. Sampai di istana Ratu Bilqis, pasukan tadi menceritakan kepada Ratu Bilqis bahwa Raja Sulaiman menolak hadiah-hadiah yang diberikan. Kemudian Raja Sulaiman menyuruh bala tentaranya berupa jin, meminta mereka untuk memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ada rencana ingin mengundang Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Maksud Nabi Sulaiman, sebelum Ratu Bilqis nyampe ke istananya, istana Ratu Bilqis harus sudah pindah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman memberi lagi kabar, menyuruh burung hudhud untuk menyampaikan kabar kepada Ratu Bilqis agar menerima undangan. Nabi Sulaiman mengundang Ratu Bilqis untuk ke kerajaannya. Udah, sampailah Ratu Bilqis di kerajaan Nabi Sulaiman. Gitu dia nyampe di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis terkejut karena istananya mirip dengan istana dia. Jadi Nabi Sulaiman menyuruh Ratu Bilqis untuk duduk ke singgasananya. Terus Nabi Sulaiman bertanya, gimana, enak duduk di situ? Enak sekali Raja Sulaiman, seperti di istanaku, katanya. Sudah itu Nabi Sulaiman menyuruh Ratu Bilqis untuk masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu terdapat banyak ikan-ikan yang atasnya dilapisi kaca. Ratu Bilqis nggak tahu kalau ruangan tadi itu dilapisi kaca. Dia mengangkat bajunya supaya nggak basah. Terus Nabi Sulaiman berkata, jangan takut, karena lantai itu udah kualasi kaca, katanya. Mengatakan bahwa itu adalah istana Ratu Bilqis yang dipindahkan Nabi Sulaiman melalui bala tentara jinnya.
Kemudian Ratu Bilqis menyadari akan kezolimannya selama ini. Dia meminta maaf kepada Allah dan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian sejak saat itu Ratu Bilqis masuk Islam. Demikianlah tadi kisah tentang Nabi Sulaiman. Sebelum ibu akhiri, yuk baca doa bersama-sama ya nak. Follow ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye kids. See you.